Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Yuli, seorang wanita yang menghadapi pengkhianatan besar dari suaminya, Tio, yang telah menyembunyikan utang judi yang mengancam masa depan mereka. Rumah yang selama ini menjadi simbol kebahagiaan mereka kini terancam hilang, dan Yuli harus menghadapi kenyataan yang sangat mengejutkan. Dengan segala kebohongan yang terungkap, Yuli berjuang untuk menemukan kebenaran, mengatasi rasa sakit, dan akhirnya memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Namun, bagaimana Yuli akan melanjutkan hidupnya setelah semua ini? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Yuli duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang mulai berubah warna dengan perlahan. Rumah mewah yang ia huni bersama suaminya, Tio, adalah sebuah simbol dari segalanya yang telah mereka perjuangkan bersama. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan merupakan warisan berharga dari orang tua Yuli yang telah lama meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, Yuli merasa kehilangan yang mendalam, namun warisan rumah ini seakan memberikan sedikit ketenangan. Ia merasa bahwa dengan rumah ini, sebagian dari orang tuanya tetap hidup dalam setiap sudut dan detil bangunan yang mereka bangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Tio, suaminya yang ia nikahi hampir 7 tahun lalu, selalu mendukung impian dan harapannya. Mereka menjalani hidup penuh tantangan bersama, dan banyak hal yang mereka hadapi bersama-sama. Ketika Tio memberikan kejutan berupa renovasi besar untuk rumah mereka beberapa tahun lalu, Yuli merasa sangat bahagia. Rumah itu kini lebih luas dan lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan klasik yang memberi kenyamanan yang khas, seolah-olah melambangkan keberlanjutan kisah hidup mereka. Tio sangat mencintai Yuli, begitu pikir Yuli. Hubungan mereka harmonis, penuh tawa, dan saling mendukung satu sama lain. Mereka saling memahami, dan Yuli merasa menjadi bagian dari keluarga besar Tio. Sulastri, ibu mertuanya, bahkan sering datang berkunjung untuk membantu Yuli merawat rumah. Kehidupan mereka berjalan dengan lancar. Rumah itu juga menjadi tempat di mana ia membangun kehidupan bersama Tio, pria yang dipilihnya sebagai pasangan hidup. Tio adalah sosok yang penuh perhatian, sabar, dan penyayang. Ia selalu memberikan dukungan penuh untuk Yuli, baik dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Mereka sudah menikah hampir 7 tahun, dan dalam waktu yang cukup singkat itu, mereka sudah mencapai banyak hal bersama. Tio selalu mendukung segala impian Yuli, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin orang lain anggap sepele. Yuli merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Tio, yang selalu ada di sampingnya, baik dalam suka maupun duka. Setiap pagi, Yuli menghabiskan waktu dengan merawat rumah dan menikmati suasana tenang yang ada di sekitar. Rumah itu terasa nyaman dengan segala perabotan yang mereka pilih bersama, yang memberi kesan hangat dan penuh perhatian. Tio selalu membantu, meskipun terkadang ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, bekerja di perusahaan tempat ia menjabat sebagai manajer. Namun, meskipun Tio sibuk, ia selalu menyempatkan diri untuk memberi perhatian lebih pada Yuli. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, baik di akhir pekan maupun malam hari setelah Tio pulang kerja. Yuli merasa kehidupannya sempurna, pekerjaan yang stabil, suami yang penyayang, dan rumah yang penuh dengan kenangan indah. Mereka tampaknya hidup dalam sebuah dunia kecil mereka yang nyaman dan jauh dari masalah besar. Bagi Yuli, itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain menjalani hidup bersama Tio di rumah itu, menikmati setiap momen kebersamaan dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa rumah itu adalah tempat di mana ia dan Tio bisa tumbuh bersama, membangun masa depan yang penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu mulai terguncang beberapa bulan terakhir. Yuli merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Tio yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini mulai sering pulang larut malam. Ketika Yuli bertanya, Tio selalu menjawab dengan jawaban singkat yang tidak memuaskan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, katanya, namun ekspresinya seringkali menunjukkan kelelahan dan kecemasan yang tidak biasa. Yuli tidak pernah curiga, karena ia tahu betapa keras Tio bekerja untuk keluarga mereka. Tapi, semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hubungan mereka.
Pada awalnya, Yuli berpikir bahwa Tio mungkin sedang menghadapi tekanan besar di tempat kerjanya. Tio menjabat di posisi yang cukup tinggi, dan terkadang pekerjaannya bisa sangat menuntut. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuli mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang sedang terjadi. Suaminya yang dulu selalu terbuka dan penuh perhatian kini semakin tertutup. Ia semakin jarang berbicara tentang pekerjaannya, dan lebih sering menghindari percakapan tentang rencana masa depan mereka. Yuli merasa kesepian meskipun Tio ada di rumah, karena komunikasi mereka mulai berkurang. Yuli mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia merencanakan beberapa kegiatan bersama Tio, berharap mereka bisa kembali seperti dulu, berbicara lebih banyak dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Namun, setiap kali mereka berencana untuk meluangkan waktu bersama, Tio selalu tampak sibuk dengan urusan lain. Bahkan saat mereka berada di rumah, Tio sering lebih memilih untuk duduk di depan laptop atau sibuk dengan ponselnya. Yuli merasa terabaikan, meskipun ia tahu Tio bukan orang yang egois. Di saat-saat seperti itu, Yuli mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada masalah yang lebih besar yang Tio sembunyikan. Namun, rasa sayang dan kepercayaan yang Yuli miliki terhadap Tio membuatnya ragu untuk mengonfrontasi suaminya langsung. Ia ingin mempercayai Tio, tetapi semakin lama, ia merasa seperti ada dinding yang terbentuk antara mereka. Suami yang dulu selalu terbuka dan penuh perhatian, kini menjadi seseorang yang semakin jauh. Yuli tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dalam keputusasaan dan kebingungannya, Yuli mulai mencari cara untuk memahami apa yang terjadi. Ia mulai mencoba mencari petunjuk tentang apa yang bisa menjadi penyebab perubahan besar dalam sikap Tio. Namun, setiap kali ia mencoba untuk membuka percakapan tentang perubahan yang ia rasakan, Tio selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang tampak tidak jelas. Yuli merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang yang berbeda, bukan Tio yang ia kenal dan cintai. Akhirnya, setelah berbulan-bulan merasakan ketegangan ini, Yuli mulai mencari tahu lebih dalam. Ia memutuskan untuk membuka beberapa dokumen yang ada di meja kerja Tio di rumah. Tanpa sepengetahuan Tio, Yuli mulai mencari tahu lebih lanjut tentang keuangan keluarga mereka, berharap menemukan jawaban atas perubahan perilaku Tio. Namun, apa yang Yuli temukan jauh lebih mengejutkan dan menghancurkan dari apa yang ia bayangkan. Utang yang sangat besar, yang selama ini Tio sembunyikan dari Yuli, terungkap di depan matanya. Tio ternyata terjerat dalam dunia judi yang sangat berbahaya. Dalam keputusasaan, Tio telah mengumpulkan utang yang sangat besar, dan untuk menutupi semua itu, ia memaksa ibunya, Sulastri, untuk menggugat rumah yang selama ini Yuli anggap sebagai harta yang tak ternilai. Rumah itu, yang seharusnya menjadi simbol dari perjuangan orang tuanya, kini menjadi taruhan dalam sebuah permainan yang sama sekali tidak ia ikuti. Yuli merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya, kini terancam hilang hanya karena kebohongan dan pengkhianatan yang tidak pernah ia duga. Suaminya, Tio, yang selama ini ia percayai, ternyata telah menutupi semua ini darinya. Yuli merasa sangat terkhianati. Kepercayaan yang ia bangun selama ini dengan Tio hancur seketika. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa sakit dan kebingungannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat Yuli membaca lebih lanjut dokumen tersebut, hatinya semakin terasa hancur. Tio, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang kuat dan bertanggung jawab, ternyata memiliki sisi gelap yang sangat jauh dari yang ia bayangkan. Setiap angka yang tertera di dokumen itu seperti tamparan keras bagi Yuli, yang tidak pernah tahu betapa besar beban yang ditanggung suaminya selama ini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Tio bahkan tidak memberitahunya sama sekali tentang masalah ini, bahkan memilih untuk terus menyembunyikannya meskipun Yuli mulai merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Yuli merasa marah, tetapi juga bingung. Mengapa Tio memilih untuk berbohong dan menyembunyikan semua ini darinya? Apa yang membuatnya rela mengorbankan rumah yang diwariskan oleh orang tuanya, hanya demi menutupi utang judi yang semakin menumpuk? Yuli merasa terkhianati lebih dari apapun. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan hidup mereka bersama, kini menjadi alat yang digunakan Tio untuk menyelesaikan masalah pribadinya yang sangat besar. Dalam pencariannya, Yuli juga menemukan beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan Tio selama berbulan-bulan terakhir. Transaksi-transaksi itu menunjukkan bahwa Tio telah meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar, dengan bunga yang sangat tinggi. Ternyata, selain bermain judi,
Tio juga terlibat dalam beberapa investasi yang merugikan dirinya sendiri. Ia terjebak dalam jerat bunga tinggi yang sulit ia bayar, dan untuk menutupi semua itu, ia memilih untuk mengambil jalan pintas dengan memaksa ibunya, Sulastri, untuk menggugat rumah mereka. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan Yuli, yang selama ini hanya melihat suaminya sebagai sosok yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Malam itu, Yuli merasa hancur. Semua yang ia percayai selama ini, semuanya terbongkar dalam sekejap mata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi sumber masalah yang semakin rumit. Yuli, yang selama ini mengandalkan Tio sebagai pasangan hidup yang bisa dipercaya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya telah menghancurkan segalanya dengan keputusan-keputusan yang sangat buruk. Setelah hari-hari penuh kebingungan dan pencarian jawaban, Yuli tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Ia harus menghadapi kenyataan dan mengambil keputusan yang sulit. Kepercayaan yang telah dibangun dengan Tio selama bertahun-tahun hancur begitu saja, dan Yuli tidak tahu apakah ia masih bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, satu hal yang pasti, rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan mereka, kini terancam hilang karena utang yang Tio buat tanpa sepengetahuannya. Yuli memutuskan untuk mengambil langkah besar, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Ia harus berbicara dengan Tio dan menuntut penjelasan. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi tempat untuk penundaan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang Tio sembunyikan selama ini. Ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan Yuli tahu bahwa keputusan yang akan ia buat selanjutnya akan mengubah segalanya. Keputusan yang harus diambil Yuli semakin jelas seiring berjalannya waktu, namun beban di hati dan pikirannya semakin berat. Ia merasa tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan pahit yang terungkap. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai simbol kehidupan bahagia bersama Tio, kini menjadi simbol pengkhianatan. Tio, suaminya yang ia percayai sepenuhnya, ternyata terjebak dalam dunia yang sangat jauh dari apa yang ia bayangkan. Keputusan-keputusan yang telah dibuatnya, utang judi yang menumpuk, serta kebohongan yang tersembunyi begitu lama, membuat Yuli merasa seolah-olah dunia yang ia kenal telah runtuh dalam sekejap. Setiap detik, Yuli semakin merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin sulit untuk dihadapi. Meskipun rasa bingung dan marah terus menghantui dirinya, Yuli tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Ia memutuskan untuk menghadapi Tio, suaminya, dan mendapatkan penjelasan yang seharusnya sudah lama ia terima. Keputusan itu datang dengan sangat berat, namun Yuli merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kebingungannya dan menemukan kebenaran. Kepercayaan yang telah lama terbangun kini mulai tergerus, dan Yuli merasa tidak bisa lagi memandang Tio dengan cara yang sama. Hari itu, Yuli akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Tio. Setelah berhari-hari berusaha mencari petunjuk, ia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi alasan untuk menunda pembicaraan yang sudah terlalu lama tertunda. Yuli tahu bahwa Tio memiliki banyak alasan untuk menyembunyikan kebenaran darinya. Namun ia merasa bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengorbankan semuanya. Rumah mereka, yang telah menjadi bagian dari hidup mereka, kini dipertaruhkan hanya untuk menutupi utang yang tidak pernah ia ketahui. Tio, yang sejak beberapa waktu lalu sudah semakin tertekan dengan situasi ini, tampak lebih cemas ketika Yuli mulai berbicara tentang masalah yang selama ini ia hindari. Yuli, dengan suara yang gemetar, bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Mengapa kamu harus mengorbankan rumah kita? Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Tio, kenapa kamu tega mengancam semuanya hanya untuk menutupi kesalahanmu?" Tio terdiam, matanya menunduk. Yuli melihat betapa suaminya yang dulu selalu penuh percaya diri, kini terlihat rapuh dan terpecah-pecah. Tio berusaha membuka mulut, namun kata-kata seakan tak mampu keluar. Yuli sudah tahu bahwa suaminya akan memberikan alasan yang tidak bisa ia terima. Sudah terlalu banyak kebohongan yang terungkap, dan kini, ia harus mendengarkan kenyataan pahit yang lebih besar lagi. "Yuli, aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Tio dengan suara terbata-bata. "Aku terlalu malu untuk memberitahumu. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku terlilit utang judi yang sangat besar, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari semuanya. Aku terperangkap dalam permainan yang tak pernah aku niatkan. Aku mengira aku bisa mengendalikannya, tapi aku salah. Semua ini salah,
Dan aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Mendengar pengakuan itu, Yuli merasa hatinya semakin hancur. Tio, suaminya yang ia cintai, ternyata telah mengkhianatinya dengan cara yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Yuli selalu merasa aman dan dilindungi oleh Tio. Mereka selalu berkomunikasi dengan baik, berbagi impian, dan menghadapinya bersama. Namun kenyataannya, Tio telah hidup dalam kebohongan yang semakin dalam, yang tidak hanya mengancam masa depan mereka, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Tio, aku tidak bisa mempercayaimu lagi, kata Yuli, matanya penuh dengan air mata yang tak tertahankan. Rumah ini adalah warisan orang tuaku, dan kamu mengancam untuk mengambilnya hanya demi menutupi utang-utangmu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa kamu harus memaksakan ibumu untuk menggugat rumah kita? Mengapa kamu tidak berusaha berbicara dengan aku sebelum semuanya menjadi seperti ini? Tio mencoba mendekatkan diri, namun Yuli mundur dan menghindar. Ia merasa terlalu sakit untuk menerima penjelasan lebih lanjut. Semuanya sudah jelas. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang telah Tio lakukan. Yuli tidak bisa lagi menerima pengkhianatan ini begitu saja. Meskipun ia tahu bahwa Tio adalah suaminya, ia merasa sangat terluka dan kecewa. Ia merasa seperti sudah ditinggalkan dalam kegelapan, tidak tahu arah atau tujuan yang jelas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Yuli mengeluarkan keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Tio, aku tidak tahu apakah kita bisa melanjutkan hubungan ini. Kamu telah mengkhianatiku dengan cara yang sangat besar. Kamu telah memilih untuk berbohong padaku. Dan kini rumah ini terancam hilang hanya karena keputusanmu yang salah. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Tio terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Yuli akan membuat keputusan sebesar itu. Namun, Yuli tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Kepercayaan yang telah hilang tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Semua yang telah mereka bangun bersama kini hancur begitu saja. Tio mencoba memohon, tetapi Yuli sudah tidak bisa lagi mendengarkan alasan apapun. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan. Tio, aku tidak bisa memaafkanmu. Aku akan mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, kata Yuli dengan tegas. Aku akan pergi. Aku akan mencari jalan keluar dari semua ini, bahkan jika itu berarti kita harus berpisah. Yuli tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam hubungan yang sudah dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Tio, yang merasa sangat terkejut dan tertekan, hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua yang ia lakukan telah merusak segalanya. Dan kini ia harus menerima kenyataan pahit bahwa Yuli tidak lagi bisa memaafkannya. Sejak keputusan besar yang diambil Yuli untuk mengakhiri hubungan dengan Tio, dunia yang dulu ia kenal terasa sangat berbeda. Setiap sudut rumah itu, yang selama ini penuh dengan kenangan indah bersama suaminya, kini terasa seperti tempat asing, tempat yang penuh dengan kenangan yang mengiris hati. Rumah yang dulunya menjadi lambang kebahagiaan, kenyamanan, dan kasih sayang kini menyisakan luka yang sangat dalam di hati Yuli. Setiap detik yang berlalu, Yuli semakin merasa terperangkap dalam masa lalu yang pahit, yang mengharuskan dirinya untuk berhadapan dengan kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. Meskipun Yuli telah memutuskan untuk berpisah dari Tio, perasaan hampa dan kebingungan masih terus menghantui pikirannya. Ia merasa sangat terluka dan bingung dengan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Tio, suami yang selama ini ia percayai, telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tidak hanya mengorbankan rumah yang diwariskan oleh orang tuanya, tetapi juga melibatkan ibunya, Sulastri, dalam rencananya yang buruk. Yuli merasa seperti dikhianati oleh dua orang yang sangat ia cintai. Ini adalah pengkhianatan yang tak terbayangkan sebelumnya, dan meskipun Yuli tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, rasa sakit dan kebingungannya tidak bisa segera hilang. Keputusan yang Yuli buat untuk berpisah dengan Tio bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Setiap detik setelah keputusan itu diambil, Yuli merasakan beban berat yang masih terpendam dalam hatinya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindungnya kini terasa asing. Meskipun ia telah mengambil langkah berani untuk melepaskan hubungan yang selama ini ia bangun, rasa kesepian dan kekosongan yang ditinggalkan oleh Tio masih menghantuinya. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, tawa,
dan percakapan hangat kini hanya menyisakan kesunyian yang dalam. Namun, meskipun ia merasa kesepian, Yuli tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Tio telah menghancurkan segala hal yang mereka bangun bersama. Kebohongan dan pengkhianatan yang telah Tio lakukan tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan rasa percaya yang selama ini ada. Yuli sadar bahwa hidupnya tidak boleh terus-menerus terjebak dalam masa lalu, meskipun itu sangat sulit. Ia harus bergerak maju, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu sangat berat. Yuli merasa terisolasi dari dunia luar, dan banyak hal yang tampaknya tidak bisa ia kontrol. Sakit hati dan rasa kecewa itu mempengaruhi setiap langkahnya. Terkadang ia merasa seolah-olah dirinya bukan lagi siapa-siapa, terjebak dalam pusaran kebingungannya sendiri. Tetapi, dengan setiap hari yang berlalu, Yuli mulai belajar untuk menerima kenyataan dan menghadapinya dengan cara yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa meskipun Tio telah mengkhianatinya, ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Ia masih memiliki pilihan untuk membangun masa depan yang baru. Selama berhari-hari, Yuli menghabiskan banyak waktu untuk merefleksikan hidupnya, mencoba untuk memahami segala yang telah terjadi. Ia mengingat kembali semua kenangan indah bersama Tio, tetapi juga mengenang bagaimana kebohongan-kebohongan itu mulai merusak semua yang mereka miliki. Ia mulai merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain atau benda materi, tetapi dari kemampuan untuk menerima diri sendiri dan hidup dengan integritas. Dengan itu, ia mulai membangun kembali fondasi yang kokoh untuk masa depannya. Keputusan besar yang diambil Yuli untuk melepaskan Tio membuatnya menyadari banyak hal tentang dirinya sendiri. Sebelum perpisahan ini, ia selalu merasa bahwa ia harus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan keamanan. Tio, dengan segala kebaikan dan dukungannya, telah menjadi pusat dari kehidupan Yuli. Namun, ketika Tio menghancurkan semua yang mereka bangun bersama, Yuli harus menemukan kembali kekuatan yang telah lama ia lupakan dalam dirinya sendiri. Ia belajar untuk menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih tegas dalam menentukan apa yang ia inginkan dari hidupnya. Salah satu keputusan besar yang diambil Yuli adalah untuk tidak lagi tinggal di rumah yang diwariskan oleh orang tuanya. Meskipun rumah itu penuh kenangan, Yuli merasa bahwa tinggal di sana hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Ia memutuskan untuk mencari tempat baru, sebuah tempat yang bisa memberinya ruang untuk tumbuh dan memulai babak baru dalam hidupnya. Mencari tempat baru bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang mencari kedamaian dalam dirinya. Yuli ingin membangun kembali kehidupannya dari awal, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Mencari rumah baru adalah sebuah tantangan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk memulai lagi. Yuli mulai menemukan tempat-tempat yang menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Ia merasa senang dengan proses tersebut, meskipun masih ada kekhawatiran yang menghantui dirinya. Namun, setiap langkah yang ia ambil memberi Yuli perasaan bahwa ia sedang mengambil kendali atas hidupnya. Rumah baru itu bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi simbol dari perjalanan panjangnya untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Di tengah-tengah pencariannya, Yuli mulai mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang masih ia rasakan. Ia mulai kembali ke hobinya yang dulu sering ia abaikan, menulis. Sejak lama, Yuli suka menulis, tetapi selalu merasa tidak cukup waktu atau kesempatan untuk melakukannya. Kini, setelah perpisahan dengan Tio, ia merasa memiliki ruang untuk berekspresi lagi. Menulis memberinya pelarian yang sehat, tempat di mana ia bisa menuangkan perasaan dan pikirannya tanpa batasan. Hal ini juga memberinya kesempatan untuk merenung dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, Yuli mulai kembali mendekatkan diri dengan teman-temannya. Selama ini, ia seringkali terjebak dalam rutinitas bersama Tio dan cenderung mengabaikan hubungan sosial lainnya. Kini, setelah perpisahan itu, ia merasakan kebutuhan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman lama yang selama ini ia abaikan mulai kembali hadir dalam hidupnya, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Mereka memberinya kenyamanan dan kehangatan yang ia perlukan untuk melanjutkan hidupnya. Pada suatu titik, Yuli merasa bahwa ia sudah siap untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Ia sadar bahwa meskipun perpisahan dengan Tio telah mengubah banyak hal dalam hidupnya, ia memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yuli mulai menjalani kehidupan dengan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.
Ia belajar untuk tidak lagi mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya, tetapi untuk menciptakan kebahagiaan itu sendiri melalui keputusan dan tindakan yang ia ambil. Meskipun perjalanan Yuli penuh dengan rintangan dan kesulitan, ia akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan kembali kedamaian dalam dirinya. Rumah baru yang ia pilih bukan hanya tempat fisik, tetapi simbol dari perjalanan panjang menuju kebebasan dan pemulihan. Yuli mulai menyadari bahwa ia tidak perlu lagi merasa terperangkap oleh masa lalu. Ia telah melepaskan beban yang telah mengikatnya, dan kini ia bisa melangkah dengan penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah perpisahan yang mengubah hidupnya, Yuli akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sempat hilang. Langkah-langkah awal yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungannya kini mulai membuahkan hasil. Meski perjalanannya penuh dengan hambatan, ia berhasil membangun kembali hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari, ia merasa lebih kuat dan lebih bebas, meskipun luka-luka lama masih terasa. Namun, ia mulai menerima kenyataan bahwa kesedihan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui, bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Yuli duduk di balkon rumah baru yang ia pilih dengan hati-hati. Rumah ini mungkin tidak semewah yang dulu, tetapi rumah ini memiliki kedamaian yang ia cari. Setiap sudutnya mengingatkan Yuli bahwa ia telah memilih jalannya sendiri, jauh dari pengaruh dan kebohongan yang selama ini menghantuinya. Rumah ini terasa lebih nyaman, lebih hidup. Itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan tempat untuk menemukan kembali jati diri, tempat untuk memulai kehidupan yang baru dengan lebih banyak harapan dan kebebasan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Yuli merasa semakin jelas tentang apa yang penting dalam hidupnya. Meskipun segala sesuatu yang ia alami telah mengajarkannya tentang pengkhianatan dan rasa sakit, Yuli tidak membiarkan masa lalu mengendalikan dirinya. Ia berusaha untuk melihat ke depan, meskipun terkadang perasaan sedih dan kecewa datang begitu saja. Tetapi kini, ia tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia telah belajar untuk menerima kenyataan dan memahami bahwa hidup terus berjalan, bahkan setelah perpisahan yang menghancurkan. Selama bulan-bulan pertama setelah perpisahan, Yuli mulai mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang memberinya kebahagiaan. Menulis, yang selama ini ia tinggalkan, kini menjadi pelarian yang sangat berarti. Setiap kata yang ia tulis memberinya ruang untuk melepaskan perasaan dan perenungan tentang kehidupan. Ia tidak hanya menulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga mulai berbagi karya-karyanya dengan orang lain. Ia merasa lebih bebas, lebih kreatif, dan lebih terbuka. Meskipun ada saat-saat di mana rasa kehilangan datang begitu kuat, menulis membantu Yuli untuk mengatasi perasaan itu dan memproses semuanya dengan cara yang sehat. Selain itu, Yuli juga mulai kembali mendekatkan diri dengan teman-temannya. Selama ini, ia sering mengabaikan hubungan sosialnya, terlalu fokus pada Tio dan kehidupan rumah tangga mereka. Namun, setelah perpisahan, ia menyadari pentingnya memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Teman-teman lama yang sempat terlupakan kembali hadir dalam hidupnya, memberi dukungan yang tak ternilai. Meskipun mereka tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, kehadiran mereka memberi Yuli rasa diterima dan dihargai. Berkat dukungan teman-teman dan keluarga, Yuli mulai merasa lebih percaya diri. Ia merasa bahwa dirinya telah menemukan kembali tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar mengatasi kesulitan yang pernah ia alami. Ia mulai merencanakan masa depannya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Yuli sadar bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain atau harta benda. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi, dan kini ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Meskipun perjalanannya penuh dengan tantangan, Yuli belajar banyak tentang dirinya sendiri. Ia mengerti bahwa ia tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tetapi ia memiliki kontrol penuh atas bagaimana ia menghadapi masa depan. Ia memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan yang menyakitkan, tetapi untuk membangun kenangan baru yang lebih baik. Kehidupan yang baru ini memberinya kesempatan untuk merancang ulang tujuan hidupnya, menjadikannya lebih mandiri, lebih bijaksana, dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, meskipun Yuli merasa lebih kuat, ia tetap tidak bisa sepenuhnya menghapus kenangan tentang Tio. Mereka pernah bersama, mereka pernah berbagi banyak hal, dan ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir dengan cara yang begitu tragis. Tetapi, Yuli memahami bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dengan rasa sakit itu. Ia harus membiarkan masa lalu pergi dan memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk tumbuh.
Tio mungkin akan selalu ada dalam kenangannya. Tetapi itu bukan lagi bagian dari hidupnya yang kini sudah berbeda. Yuli akhirnya memutuskan untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia mendaftar untuk beberapa kursus yang telah lama ingin ia coba. Ia mulai mengeksplorasi minatnya yang selama ini terabaikan, seperti fotografi dan desain grafis. Dengan mempelajari hal-hal baru, Yuli merasa bahwa dirinya sedang dibentuk menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk terus berkembang, meskipun tantangan besar datang menghampiri. Di luar, cuaca mulai berubah, dan angin musim semi yang hangat menyapu wajah Yuli. Ia duduk dengan tenang di beranda, menikmati setiap detik yang ia habiskan di rumah barunya. Yuli merasa bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, Yuli merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia telah menjalani perjalanan yang mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Ketika Yuli menatap masa depan, ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dijalani. Banyak tantangan yang masih menantinya. Tetapi Yuli sudah siap menghadapinya dengan penuh keberanian dan tekad. Meskipun Tio dan semua yang terkait dengan pengkhianatan itu akan selalu menjadi bagian dari masa lalu, Yuli tahu bahwa ia kini memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan, tetapi untuk terus maju dan meraih masa depan yang lebih cerah. Dengan hati yang lebih ringan, Yuli menatap ke horizon, tahu bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru. Dan meskipun jalan ke depan mungkin tidak selalu mudah, Yuli akhirnya merasa siap untuk menjalani hidupnya dengan sepenuh hati. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itulah yang paling penting. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.